Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu, memandang wajah Allah dalam kebenaran. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika seseorang berada dalam situasi yang sulit, situasi yang terjepit, masalah datang silih berganti, persoalan hidup tidak kunjung-kunjung usai dalam hidupnya, sakit penyakit dideritanya, dan perilaku anak-anak yang membuat susah, resah, gelisah, galau, gundah gulana, atau apapun itu, pasti seseorang akan mencari pertolongan, pasti seseorang akan berusaha mencari wajah Allah, pasti seseorang akan berusaha mencari bantuan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu pula yang terjadi dalam diri Daud. Di dalam doanya ini, dalam Mazmur 17 ini, bagaimana Daud berada dalam situasi diburu, dikejar-kejar, walaupun kita tahu dia tidak bersalah. Daud yang sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel, dan itu merupakan ketetapan dari Allah. Namun masih ada raja yang memimpin kerajaan Israel pada saat itu, yakni Saul. Dan kita lihat setelah dia diurapi, bagaimana roh Allah bekerja dalam dirinya, dan kemana saja dia pergi berperang, Tuhan membuat dia berhasil dalam peperangannya, bahkan mengalahkan seorang raksasa yang seorang pun dari Israel, prajurit Israel, tidak ada yang berani melawannya, tetapi Daud berhasil mengalahkannya. Bahkan ketika dia bermain kecapi, roh jahat yang ada dalam diri Saul pun pergi dari Saul. Dan betapa senangnya dia mendengar Daud bernyanyi, bermain kecapi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh Daud, dia masih bisa berkata, tetapi aku, ada pengakuan dalam dirinya bahwa dia, Daud, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, memandang wajah Allah dalam kebenaran. Seseorang yang hidup dalam kebenaran, dia akan merasakan hadirat Allah di dalam hidupnya. Ketika ada hadirat Allah, dia bisa merasakan bagaimana wajah Allah yang lembut, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada dia. Ketika kita merasakan hadirat Allah, kita merasakan seolah-olah kita melihat wajah Allah. Karena kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mampu untuk merasakannya. Hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang bisa merasakan hadirat Allah, yang bisa memandang wajah Allah dengan imannya. Namun sebaliknya, ketika seseorang hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kejahatan, maka hal itu akan sulit atau tidak mungkin terjadi. Daud, orang yang kepadanya Allah berkenan, yang hidup dalam kebenaran, memang dia pernah melakukan kesalahan, kejahatan, namun ketika ditegur, dia mau kembali bertobat. Dan kita tahu akhir hidup Daud, dia berakhir dengan baik, di mana dia tetap hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Bahkan dia menyampaikan tongkat estafet ke pemerintahan tersebut kepada anaknya Salomo, yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan Daud dalam nats ini, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ada rasa puas karena Tuhan yang dipandangnya wajahnya, yang hidup dalam kebenarannya. Ketika dia bangun, dia tersadar, dia merasa puas dengan rupa Allah. Dia tersadar bahwa segala perbuatan yang terjadi dalam hidupnya tidak lepas dari campur tangan Tuhan, dan dia tetap bersyukur dan merasa puas dengan apa yang dilakukan Allah dalam hidupnya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus,
firman Tuhan yang menjadi pengalaman Daud dalam doanya ini kiranya juga boleh menjadi refleksi bagi hidup kita untuk memulai pada hari ini, bahwa kita juga orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang merasakan hadirat Allah, memandang wajah Allah, dan ketika kita bangun pada pagi hari ini kita merasa puas dengan rupa Allah, mencari hadirat Allah di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.